Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang orang-orang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan kerusakan di dunia ini disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Ayat ini mengkisahkan tentang dahulu ada orang, beberapa kelompok yang datang ke Madinah. Kemudian mereka menginap di sana. Ketika mereka menginap di sana, mereka sakit. Ya, mereka sakit. Kemudian setelah mereka sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka, hendaknya kalian semua pergi ke tempat onta-onta zakat. Ya. Jadi zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada perkumpulan tempat penjagaan onta zakat. Kemudian minta ke sana sama pengurusnya, sama pemeliharanya, untuk diminum susunya dan kencingnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an yashrabu albaniha wa abwaliha. Hendaknya kalian minum susu onta, kemudian kencingnya juga minum. Ya. Maka kelompok tadi ini pun pergi ke tempat zakat onta tersebut, berjumpa dengan pengurusnya, berjumpa dengan pengembalanya. Ketika sampai di sana mereka minum susunya, mereka minum kencing ontanya. Setelah itu dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka sembuh. Nah, setelah mereka sembuh, maka mereka bukannya berterima kasih kepada penjaga onta tersebut, kepada pengembala onta tersebut, tapi mereka bunuh penjaga tersebut. Kemudian mereka bawa onta-onta itu, mereka bawa ke kampung mereka. Nah, ketika sampai berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah murka. Ketika Rasulullah murka, Rasulullah menyuruh para sahabatnya agar mengejar mereka. Setelah dikejar, dapat dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaknya mereka semua dibunuh tanpa terkecuali. Nah, ayat ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menurunkan tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan suka berbuat kerusakan di bumi, apa hukumannya? Apa yang harus dibalas? Kata Allah Subhanahu wa taala, an yuqattalu. Hendaknya mereka dibunuh. Ya, begal, perampok, bajing lompat. Kata Allah Subhanahu wa taala, an yuqattalu. Pilihannya banyak. Entah mereka dibunuh, langsung dibunuh saja, au yusallabu, atau mereka disalib. Ya, disalib kemudian disiksa, dipertontonkan sama orang-orang lain. Ya, sampai mati juga. Atau tuqatta'a aydihim wa arjulahum, atau mereka dihukum seperti dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya, disilang kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ya, ini pilihan yang langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Atau yang paling rendahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, au yunfau minal ard, atau setidaknya mereka dikucilkan dari masyarakat yang ada di sekitar itu. Ya. Jadi nggak boleh lagi diletakkan di tempat tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah masyarakat, nggak boleh. Siksaan yang paling ringan, azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan adalah yunfau minal ard, diasingkan. Ya, kalau mungkin sekarang diletakkan di mana? Di gunung-gunung, di hutan-hutan. Jadi biarkan hidup tapi jangan tinggal di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pilihan hukuman bagi mereka yang merampok, yang begal, yang mengambil harta kaum muslimin tanpa hak.
apalagi membunuhnya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, makanya orang-orang seperti mereka, begal, perampok, ya, atau bajing lompat, itu bagusnya dibunuh. Ya. Oleh karenanya kita berharap kepada pemerintah kita, bukan kita yang bunuh ya, bukan kita, karena kita tidak ada hak, tidak ada hak untuk kita membunuh, untuk kita mengkisos. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu." Ya, bagi kalian apa yang bisa kalian lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah nasihat. Wa alaihim ma humilu. Dan bagi mereka apa yang mereka bisa lakukan, yaitu pemerintah dan jajarannya. Oleh karenanya kita berharap kepada pemerintah kaum muslimin, pemerintah kita, hendaknya orang-orang yang seperti ini diberi hukum yang berat. Ya. Kalau dia bisa menjalankan, pemerintah kita bisa menjalankan syariat Allah, menjalankan hukuman eksekusi seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan, itu lebih baik. Karena ada efek jerahnya. Kemudian akan mendatangkan keamanan serta kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Ketika sudah dia memberikan ketenangan, ketentraman kepada masyarakat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sururun tudkhiluha ala qalbi muslim, adalah kebaikan yang engkau letakkan kepada setiap hati kaum muslimin. Ya, bayangkan, amalan yang paling baik di sisi Allah meletakkan kebahagiaan kepada hati kaum muslimin. Kalau satu saja kita letakkan kebaikan kepada kaum muslimin, itu adalah amalan yang paling baik. Apalagi kalau seandainya pemerintah kita memberikan kenyamanan kepada seluruh rakyatnya, tentu amalan itu sangat besar. Amalan itu besar pahalanya. Satu saja, kata Rasulullah, amalan yang paling baik di sisi Allah. Apalagi ketika semua rakyatnya, masyarakatnya merasa tentram, nyaman, ya, tidak takut ketika berjalan di malam hari, tidak takut ketika berjalan di siang hari atau di tempat-tempat yang sepi, tentu pahalanya dan pekerjaannya dan keputusannya adalah keputusan yang paling dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kata Rasulullah, sururun, kebahagiaan tudkhiluha ala qalbi muslim, yang engkau letakkan di hati kaum muslimin.